Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa ngaji selawat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah, yang mana kalau kemarin kita membahas tentang air banyak dan sedikit, sekarang kita akan membahas tentang mujibatul ghusli atau hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi besar, mandi wajib. Faslun mujibatul ghusli, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul ghusli sitatun, hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 hal. Kalau ada salah satu ini kita lakukan, terjadi pada kita, maka kita wajib mandi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ilajul khasyafati fil farji, masuknya khasyafah fil farji di dalam lubang, entah itu lubang maksudnya jalan ya farji ya, entah itu jalan belakang atau depan. Memasukkan khasyafah atau kepala kelamin ke dalam lubang, baik itu lubang laki-laki maupun perempuan, jalan belakang atau luar, itu mewajibkan mandi. Meskipun anak-anak misal, maaf seperti liwat atau yang kita kenal dengan istilah sodomi, ini juga mewajibkan mandi bagi orang yang memasukkan, yang bendanya itu dimasukkan dan juga yang dimasuki, meskipun dari belakang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah khurujul maniyyi. Nah, khurujul maniyyi, keluarnya sperma ini juga mewajibkan mandi. Insya Allah nanti akan kita bahas apa itu mani, apa itu madhi, dan apa itu wadi. Karena cairan yang keluar itu ya macam-macam sih, ada keputihan juga. Tapi pada kesempatan lain insya Allah akan kita bahas apa itu mani, madhi dan wadi. Itu aja dulu. Kemudian masalah keputihan kita bahas di lain kesempatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-khawal haidu dan haid. Haid yaitu darah yang keluar dari rahimnya perempuan sebagai bentuk pelepasan apa ya, sel-sel yang mestinya itu kan setiap bulan itu kandungan seorang wanita itu mempersiapkan diri untuk dibuahi, ovulasi lah ya, sebagai pelepasan ovulasi. Itu yang namanya haid, darah yang keluar dari aksor rahmi, dari bagian terdalam. Ini berbeda dengan istihadah, karena istihadah itu adalah darah yang keluar dari adnal farji, dari bukan yang dari dalam, dari sisi agak luar, mungkin disebabkan karena luka atau infeksi atau apa sehingga mengeluarkan darah terus menerus. Ini istihadah. Kalau istihadah tidak mewajibkan mandi, tapi kalau haid itu mewajibkan mandi, karena haid itu memang ada hadisnya, hadis tentang perintah Rasulullah untuk mandi, dan juga ada perintah untuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu untuk kita jauhi dan agar tidak melakukan ibadah. Itu ada. Kemudian wanifasu dan nifas. Insya Allah lain kali, kesempatan lain kita membahas tentang haid dan nifas, karena ini penting bagi seorang wanita dan juga penting bagi seorang suami untuk mengetahui ini, agar keluarga kita itu terhindar dari yang namanya meninggalkan sholat karena tidak tahu hukumnya haid atau nifas, kemudian jadi nggak sholat, pada dosa kan jadinya. Wal wiladatu, dan melahirkan anak. Kalau nifas itu apa sih? Nifas itu darah yang keluar sebelum 15 hari setelah melahirkan. Jadi melahirkan sebelum 15 hari dia mengeluarkan darah, ini nifas. Kalau sudah lewat dari 15 hari bisa jadi itu adalah haid. Jadi setelah melahirkan itu akan keluar darah, umumnya itu 40 hari biasanya. Paling banyak, mayoritas menurut penelitian para ulama itu 60 hari. Kemudian wal wiladatu, dan beranak. Apa beranak? Melahirkan. Orang yang habis melahirkan, baik itu kemudian mengeluarkan darah seterusnya nifas atau tidak, itu juga mewajibkan mandi, wajib untuknya mandi. Meskipun yang dilahirkan itu hanya berupa daging segumpal, yang mana menurut ahli itu adalah memang yang semestinya menjadi janin, tapi karena prematur, sebelum ada kehidupan dia lahir. Nah ini perempuan, wanita yang melahirkan daging segumpal yang mestinya jadi janin ini, meskipun dalam keadaan kering ya kan, ini tetap
wajib atasnya untuk mandi wajib. Kemudian yang ke berapa ini terusnya ini, wal mautu dan mati, yang terakhir wal mautu dan mati. Orang yang meninggal juga wajib untuknya dimandikan, yang berkewajiban ya orang yang hidup, dan itu adalah haknya orang yang meninggal, dengan syarat yang meninggal itu bukan orang yang gugur dalam peperangan atau orang mati syahid. Kalau orang mati syahid justru haram untuk kita mandikan, itu orang mati syahid, tapi cukup kita bungkus dengan pakaiannya, kita sholatkan, kita kubur itu. Karena apa? Karena darah yang ada di pakaiannya nanti, darah yang ada di lukanya itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia meninggal dalam keadaan membela agama, dalam berperang, berkorban jiwa dan raganya itu. Makanya tidak disyariatkan untuk dimandikan. Berbeda juga dengan bila mana mayatnya atau jenazahnya ini orang kafir. Kalau orang kafir bagaimana? Tidak wajib kita mandikan tapi boleh kita mandikan. Tidak wajib kita mandikan tapi boleh kita mandikan. Nah, kalau yang dilahirkan itu masih masih bayi yang sangat prematur. Kalau bayi prematur yang dilahirkan, bayi prematur ini lahir jika sudah ada tanda-tanda kehidupan, artinya sudah melebihi dari usia diberi ruh, yaitu 3 kali 4 bulan ya, 4 bulan, 3 kali 40 hari. Berapa? 3 bulan ya? Kalau sudah 3 bulan 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, sehingga ketika lahir setelah 4 bulan tersebut maka wajib untuk kita rawat. Kalau meninggal wajib kita rawat sebagaimana orang dewasa. Jadi ya dimandikan, ya disolati, kemudian dikebumikan. Ya dimandikan, dikafani, disolati, dan dikebumikan. Ini kewajiban orang yang meninggal atas orang-orang yang hidup. Jadi ada 6 itu. Yang pertama saya ulangi lagi, yang pertama adalah ilajul khasyafah fil farji, maksudnya khasyafah di farji, baik farji depan maupun belakang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya sperma. Kemudian yang ketiga adalah haid, yang keempat adalah nifas, yang kelima adalah wiladah atau melahirkan, yang keenam adalah meninggal. Ini 6 hal yang mewajibkan mandi.